Ringkasan materi virus kelas 10. Kali ini kita akan membahas tentang virus. Apakah virus itu? Virus merupakan mikroorganisme patogen yang bereplikasi di dalam sel makhluk hidup karena tidak memiliki perlengkapan seluler untuk bereproduksi sendiri. Semula virus ditemukan oleh seorang peneliti bernama Adolf Meyer. Adolf Meyer menemukan bercak pada tumbuhan bakau yang disebut dengan mozaik. Semula diduga adalah bakteri. Beberapa tahun berikutnya, Dimitri melakukan percobaan dan mencoba menyaring oleh saringan bakteri. Ternyata mozaik lolos. Kemudian, Martinus Benjamin melakukan penelitian dengan menyuntikkan mozaik pada tumbuhan bakau yang sehat. Ternyata bakau tersebut terkena penyakit yang sama dan disimpulkan ini adalah patogen yang bisa bereproduksi. Selanjutnya, Wendell Stanley mencoba mengkristalkan patogen tersebut. Ternyata berhasil dan menyimpulkan bahwa ini adalah virus, bukan bakteri. Virus dalam kehidupan sehari-hari memang memiliki kerugian karena merupakan makhluk patogen. Virus dapat menyebabkan berbagai macam penyakit seperti Varsilia zoster, cacar, campak, AIDS, flu burung, influenza, SARS, corona, bahkan penyakit lainnya. Namun, di sisi lain, meskipun virus memiliki kerugian, tapi virus memiliki manfaat. Misalnya seperti vaksin protein, agar dibentuk menjadi kekebalan tubuh. Kedua, terapi gen, melalui rekayasa genetik untuk mengatasi gen yang cacat. Ketiga, pengobatan biologis dengan melemahkan atau membunuh bakteri patogen. 4. Membuat kapasitor dengan menginokulasi partikel virus dengan senyawa Fe menjadi kapasitor. Kelima, biopeptisida sebagai peptisida biologis dalam bidang pertanian sehingga tidak mencemari lingkungan. Yang keenam, produksi interferon, yaitu senyawa yang mampu mencegah replikasi virus ke dalam inang. Ketujuh, pembuatan hormon insulin dengan mencangkokkan virus ke dalam gen penghasil insulin di dalam tubuh bakteri. Karakteristik virus. Virus memiliki besar 20-300 nanometer dan panjang 20-14.000 nanometer. Reproduksi virus. Virus melakukan reproduksi melalui unit seluler lainnya atau dalam tubuh inang seperti bakteri. Virus bereproduksi dengan cara litik dan lisogen. Bentuk virus. Komponen utama penyusun virus yaitu kepala, berisi DNA atau RNA dilindungi oleh kapsid. Bentuk kapsid bergantung pada jenis virus seperti bentuk polihedral, bulat, heliks, dan lainnya. Isi tubuh disebut dengan virion, merupakan bahan genetik utama asam nukleat DNA atau RNA. Ekor berfungsi sebagai alat menempel pada sel inang berisi benang dan serat halus. Macam-macam virus. Tipe asam nukleat mempengaruhi bentuk virus. Virus dengan isi tubuh RNA biasanya memiliki bentuk kubus bulat atau polihedral. Bentuk tubuh bulat dimiliki oleh virus penyebab AIDS dan influenza. Bentuk tali dimiliki oleh virus Ebola. Bentuk tubuh oval dimiliki virus penyebab rabies. Bentuk tubuh batang dimiliki oleh virus TMT atau tobacco mosaic virus. Bentuk tubuh polihedris dimiliki oleh adenovirus penyebab demam. Bentuk tubuh T dimiliki oleh bakterifag atau virus penyerang bakteri. Ciri virus.
Menurut ahli biologi asal Amerika Serikat Neil A. Campbell, virus memiliki ciri: 1. Hanya dapat hidup memperbanyak diri di dalam tubuh organisme lain. 2. Memiliki asam nukleat untuk bereproduksi. 3. Virus dibentuk oleh sebuah partikel disebut dengan virion mengandung RNA atau DNA saja. 4. Dapat dikristalkan, tetapi virus masih memiliki patogen apabila diinfeksi ke organisme lain. 5. Bersifat aseluler atau tidak memiliki sel dan tidak memiliki organel. Reproduksi virus dapat terjadi melalui 2 siklus. Siklus pertama adalah siklus litik dan kedua adalah siklus lisogenik. Pada siklus litik ada beberapa tahap. Pertama adalah tahap absorpsi, di mana ekor virus atau reseptor menempel pada dinding sel bakteri yang memiliki kecocokan. Lalu virus mengeluarkan enzim lisozim untuk melubangi dinding sel inang. Tahap kedua, injeksi atau penetrasi, di mana virus akan menginjeksi sel inang dengan memasukkan asam nukleat dan terbentuklah DNA atau RNA. Kapsid tetap berada di luar dinding sel dan terlepas dengan sendirinya. Tahap ketiga adalah sintesis atau replikasi, di mana tahap penghancuran DNA sel inang bakteri tertentu. DNA bakteri digantikan oleh DNA atau RNA virus, sehingga virus mampu mengendalikan secara utuh kehidupan sel bakteri dan membuat salinan asam nukleat virus membentuk komponen tubuh seperti ekor dan kapsid. Keempat adalah tahap perakitan. Tubuh virus yang masih terpisah, kepala, ekor, dan serabut ekor menjadi virus yang utuh. Kapsid utuh kemudian diisi oleh DNA atau RNA sehingga proses reproduksi berhasil menciptakan virus baru. Virus yang dihasilkan fase ini mencapai 100-200 buah. Tahap kelima adalah lisis atau litik. Pada tahap ini kerja enzim lisozim tidak saja melubangi dinding sel inang, tetapi membuat dinding sel mengalami perpecahan di akhir fase reproduksi virus. Pecahnya dinding sel diikuti oleh pelepasan virus-virus baru yang siap melakukan replikasi ulang dengan menemukan sel inang baru. Kedua, siklus lisogenik dapat dilihat di siklus bagian kanan. Di siklus ini akan terjadi beberapa fase, yaitu pertama absorpsi, kemudian injeksi, dan tahap ketiga adalah penggabungan. Materi genetik virus akan bergabung dengan materi genetik inang dan membentuk profag. Keadaan ini disebabkan inang yang ditempati cukup kuat sehingga virus tidak bisa mengambil alih kendali. 4. Proses pembelahan. Setiap sel inang membelah, maka profag ikut membelah. Jadi setiap sel inang yang akan mengandung profag. Selama sel inang kuat, virus tetap berada dalam bentuk profag. Namun, saat sel inang lemah, virus akan langsung memisahkan diri, kemudian akan langsung menghancurkan materi genetik inang dan mengambil kendali, dan terus melewati fase yang seperti pada jarum litik, yaitu sintetik, perakitan, dan litik.